Kampung Flori terletak di Jugang Bangukan, Tridadi Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut adalah satu atraksi yang menarik, yaitu jembatan goyang. Letaknya yang di samping Sungai Bedok menjadikan daya tarik tersendiri karena keasliannya. Awalnya desa ini merupakan sentra pembibitan tanaman hias dan terus berkembang menjadi destinasi agrowisata hingga saat ini. Tersedia berbagai fasilitas mulai dari kulinernya, outbound, dan sarana bermain anak yang menjadikan destinasi agrowisata yang menarik berbagai kalangan. Banyak juga spot foto yang menarik dan instagramable. Mungkin sebelumnya perkenalkan Pak, kami dari Universitas Gadjah Mada, program studi bisnis dan wisata. Saya Muhammad Kasarafi. Halo, Raffiqia Krisna. Saya Laura Nadia. Tujuan kami ke sini tuh untuk mengobservasi dan melakukan wawancara mengenai kampung wisata Taman Flori. Nah, ini kami ingin belajar mengenai pentahelix, yaitu 5 unsur akademis, terus pemerintah, media, pengusaha, sama satu lagi komunitas. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak profil kampung wisata Taman Flori. Masuk saya. Baik, perkenalan juga ya. Saya di sini nama lengkap saya itu Witanto Kurniawan. Nah, tapi biasanya di sini ketika di Kampung Flori itu ada yang memanggil saya itu Kak Jabrik, nama panggung saya. Nah, saya di sini itu di Kampung Flori apa ya posisinya? Di sini kan tidak ada posisi-posisian gitu Mas, tetapi di sini saya di bagian program. Jadi program apa yang ada di Kampung Flori itu kan nanti teman-teman itu bisa komunikasinya dengan saya. Sejarah singkat dulu ya Mas. Dulu yang pertama kali Kampung Flori itu Taruna Tani dulu, yaitu tentang pertanian, landscape. Waktu itu kalau teman-teman ingat itu yang boomingnya ada pucuk merah, brokoli dan sebagainya. Itu awal-awal Kampung Flori, yaitu di area Jugang yang utara. Itu Taruna Tani namanya. Terus kemudian beriringnya waktu saya ketemu dengan namanya Pak Sudiartono. Itu teman saya SMA. Karena kebetulan basic saya itu di sekolah, terus saya ngusul ke gimana kalau buat outbound. Nah, outboundnya itu outbound edukasi, bukan hanya sekedar senang-senang tok. Di situ outboundnya itu berbasis karakter anak. Terus kemudian muncullah kami bentuk yang namanya Dewi Flori. Nah, Dewi Flori itu ada di sisi selatan. Nah, terus kemudian kami berpikir ketika orang outbound itu kan yang jelas pengantarnya itu juga butuh makan. Nah, itu muncullah ada ide dari kami itu ada Bali Desa Resto ini. Nah, di sebelah utara itu ada Iwak Kaleng Resto juga. Jadi divisi restonya ada 2. Terus kemudian beriringnya waktu setelah outbound kan mereka pengen berekreasi, muncullah wisata Kalimbedok yang sebelah timur. Plus beriringan sebelum wisata Kalimbedok itu ada Puri Mataram. Nah, Puri Mataram itu sebetulnya itu bukan bagian bisnis atau bagian uniknya Kampung Flori itu enggak, tetapi di situ ide kami, tim kami antara kolaborasi antara teman-teman Tridadi sama teman-teman Teluk Badi. Karena Kampung Flori ini letaknya ada di 2 wilayah, yaitu dusunnya ada Plaosan, ada Jugang, kelurahannya itu ada Teluk Badi, ada Tridadi, terus ada Melati, ada Sleman, terus kemudian kabupatennya Sleman. Jadi kita ada 2 wilayah yang berbeda. Nah, itulah bukan awal mula sih, tetapi bagaimana kami membentuk Kampung Flori ini untuk pemberdayaan masyarakat. Terus kemudian kita mengkolaborasikan antara dunia pendidikan
dunia pertanian sama dunia pariwisata. Jadi 3 itu kita kolaborasikan jadi satu. Nah itu sebetulnya tugasnya teman-teman yang masih mahasiswa di jurusan ini, bagaimana sih sebetulnya bisa menciptakan sebuah program yang mengkolaborasikan semuanya itu. Dan alhamdulillah ada beberapa tokoh-tokoh pemerintah ini yang sudah ke sini. Kalau Bupati Sleman itu sering ada acara di sini juga bersama jajaran dan instansinya. Terus kemudian Pak Gubernur itu Pak Sri Sultan itu juga sering ke sini, dan prestasi kami itu terakhir itu adalah Mas Menteri Nadiem Makarim itu juga main ke sini. Itu kita nanam anggur dut putih yang di depan itu masuk itu di 2021. Nah itu ceritanya itu tahun berapa tadi mulai 2015-16. Jadi kalau tahun berapanya itu saya lupa, tetapi kita itu di 2014 itu sudah mulai jalan pelan-pelan dari Taruna Tani. Itu 2015-16 itu nanti untuk dari Flori, di 2017-18 itu ada Puri Mataram, 2019 pas mau pandemi 20 itu wisata kami berdua. Itu 2021 New Kampung Flori yang fokus ke wisata edukasinya, yang tim edukasi. nanti berkembang gitu. Ya harus Mas. Jadi memang harus berkembang. Mungkin kan teman-teman ini pas, sebetulnya kemarin saya seneng tahu jurusannya pas. Siapa tahu besok di semester berapa bisa magang di sini, bikin inovasi. Nah saya itu praktek magang itu atau belajar itu kan tidak harus di lapangan, tetapi ide-ide itu bisa bermanfaat nggak tahu ya berapa tahun ke depan. Karena saya di bagian program itu, kalau programnya banyak, ada SMK bisa, terus hatinya PKK, bahkan ini yang kurikulum merdeka itu kan ada yang kampus mengajar juga di sini, ada yang belajar PPL di sini, ada tugas akhir di sini ada. Tuh. Kemarin tuh sempet tanya kan sama Puri Mataram, ternyata itu beda pengurusnya Mas. Iya beda pengelola, karena kan beda wilayah. Kalau di Puri Mataram itu yang mengelola itu Bumdes Tridadi Makmur ya kalau nggak salah. Kalau yang di kami itu Pok Darwis. Nah, jadi beda. Kalau yang di Puri Mataram itu Bumdes. Karena kan di setiap wilayah ketika ada Bumdesnya, ketika memakai tanah kas desa itu harus berkolaborasi dengan Bumdesnya. Sedangkan di Puri Mataram itu kan langsung yang menangani kan Bumdesnya. Jadi Puri Mataram itu yang mengelola Bumdes kalau nggak salah loh ini. Kalau yang di kami Pok Darwis tetapi berkolaborasi dengan Bumdes Logowati dan Kelurahan Logowati. Jadi tetap ada apa ya yang nanti di 5 yang tadi itu yang dengan pemerintah ya itu sudah terjawab. Bersinergi gitu. Iya bersinergi, berkolaborasi bersinergi. Untuk profil. Nah, itu profil ya. Terus apa? Profil. Kalau tadi dari segi media yang banyak meliput di sini itu, yang dicari sama media itu apa tuh? Kalau sebetulnya yang meliput di media di sini itu kan sebetulnya saya nggak tahu kapan diliput, kapan yang diwawancarai siapa. Tetapi di satu sisi tiba-tiba di Facebook kami ada yang bilang Mas ini tak upload gitu. Nah biasanya itu ada bernas.com, terus kemudian ada yang pokoknya yang media-media lewat internet, bukan media cetak. Kalau media cetak itu Merapi pun sekarang sudah pakai yang media elektronik, karena kan sekarang rapayu toh Mas ketika itu. Nah itu mereka biasanya yang ingin diliput di sini kalau outbound kan masuknya lewat saya sama tim saya, jadi tahu kadang yang diwawancarai saya. Tetapi kan ada kadang wartawan itu kan mencari beritanya kan karena di sini areanya luas, itu di unit kerjanya, misalnya di resto ini, ya udah mereka masuk ke sini, terus kemudian wawancara, upload di Taruna Tani, upload ada acara, upload. Jadi rekam jejaknya itu kita nggak tahu sebetulnya wartawan masuk di sini tuh jangan-jangan kalian juga wartawan, itu kan saya nggak tahu kan. Yang penting kan segi positif alhamdulillah yang di-sharekan sama teman-teman wartawan itu. Dan ketika ada event-event seperti kemarin ada FLSM dari Dinas Pendidikan, terus kemudian ada sesorah bahasa Jawa, dan event-event dinas itu sudah masuk di sini.
Yang FLSM itu festival seni, lomba seni itu tingkat kabupaten itu masuk di sini semua, ada 5 cabang ya kalau nggak salah. Kegiatan di sini. Kegiatannya di sini semua. Jadi saya kan kebetulan yang korlapnya. Jadi futsal yang mau masuk itu saya gunakan untuk pantomim. Yang sebelah utara Taruna Tani itu untuk menganyam. Di sini ada menyanyi, terus yang di panggung utama itu ada menari, terus kemudian ada pantomim juga, macam-macam mas. Di sini pokoknya semua awal-awalnya saya pakai. Misal kontribusi masyarakat buat mengelola kampung Flori ini di bagian apa aja, di bagian beberapa divisi atau Semuanya sebetulnya, karena kan yang dari Flori itu kan pemberdayaan masyarakat kan. Jadi saya sendiri orang sini, terus yang outbound itu orang sini, yang resto ini ya bisa dikatakan 80% orang sini juga. Tetapi ada hal-hal tertentu yang memang kita itu harus profesional. Jadi misalnya kayak di bendahara dan sebagainya itu kalau di unit saya itu kan harus profesional misalnya, karena ketika kita satu kampung rumahnya selatan gitu, saya kan nggak enak untuk negur. Nah jadi ada hal-hal tertentu yang memang itu kita pemberdayaan masyarakat mas. Jadi ya memang warga sini yang terlibat untuk mengelola di sini. Ketua kami Pak Sudihartono itu juga orang sini juga. Saya juga, bendaharanya juga, divisi outbound juga. Jadi hampir semua yang kampung Flori itu orang sini karena memang wajib. Dulu kan kita daftarkan kan memang yang kami wajibkan itu kan ber-KTP Laosan juga. Jadi harus warga sini. Bahkan dulu yang jualan di depan waktu ramai itu syaratnya memang harus KTP sini. Kalau bukan orang sini, siapa yang bertanggung jawab untuk membawa dia gitu? Harus ada induknya yang orang sini. Karena memang ini kan pemberdayaan masyarakat warga sini. Tapi katanya tadi kan dibagi jadi apa? Masuk di 2 daerah gitu. Yang daerah lainnya itu ikut mengelola juga. Iya, jadi yang seperti Pak Sudihartono kan orang Trigadi, saya orang Telebadi. Nah itu kan sudah terwakilkan dua itu. Nah jadi yang Taruna Tani kan punya struktur sendiri, yang orang-orang di sini orang-orang Trigadi. Kami yang dari Flori itu kan orang-orang Telebadi. Yang kuliner Balindeso ini kan yang bisnis diisi ada orang Trigadi, orang Telebadi plus yang profesional. Jadi dari semuanya ini kan dikolaborasikan di sini. Ketika ada pertanyaan, loh kenapa kau membawa orang luar? Nah, karena kan ini harus semi bisnis kan, yang yang resto. Ketika resto itu diisi sama satu kampung, ketika maaf ada apa-apa di kampung, misalnya ada 17-an, ada lelayu, itu kan tutup. Karena kan nggak ada orang luar. Nah makanya ada sekitar 30 sampai 40% itu orang luar, terutama yang chefnya itu. Ada orang dalam, ada orang luar. Jadi nanti ketika di kampung kami itu ada acara, shift satunya masuk paginya pas ada acara kan orang luar. Nah tetapi kalau harian dikombinasikan. Jadi makanya kan ada dua ini kan orang dalam di restonya kita kombinasikan. Jadi orang dalam ada, orang luar ada, profesional ada, sosial ada. Jadi aman. Dan 4 unit ini itu kayak punya otoritas sendiri untuk mengatur semuanya. Kampung Flori itu hanya sebagai payungnya aja untuk forum komunikasinya yang berbentuk koperasi. Di masyarakatnya mendukung ya, malah diwajibkan. Nek dilihat dari sudut pandang kami mendukung, tapi kita kan nggak tahu masyarakat kan isinya orang banyak. Nah dari sudut pandang mereka itu tuh mendukung kita kan kita nggak tahu. Yang penting alhamdulillah nggak ada masalah. Ya kita nganggapnya dari sudut pandang kami mendukung, dan yang terlibat di sini ya banyak. Karena kan ada sekitar 100 orang, ada satu aja yang bilang tidak, itu kan sudah bisa dikatakan tidak mendukung. Nah itu kan sulitnya di situ. Bukan berarti saya bilang masyarakat sini itu tidak mendukung, itu tidak. Tetapi dari sudut pandang mereka, ketika saya bertanya ya mendukung. Tapi kan mungkin ada beberapa orang yang bilang, ada yang bilang kampung Flori itu maraknya dalannya macet gitu kan. Itu kan sudah sama saja dia mengeluhkan. Ketika dilihat dari sudut pandang bisnis teman-teman wisata kan ada satu yang mengeluh, berarti kan ada yang komplain. Ketika ada yang komplain berarti kan ada yang kurang. Nah, mungkin kan kita lihat dari sudut pandang mana dulu dan dari segi apa dulu ketika dikatakan mendukung atau tidak. Nah, dari segi pemberdayaan masyarakat mereka dukung.
Wong sama masyarakat yang lain itu kan sama keluarganya didukung untuk kerja di sini. Dilihat dari segi apa namanya penghasilan, dengan gaji yang di sini sudah UMR atau ada yang masih di bawah UMR mendukung, karena kan tetap kerja terus. Nah, jadi dari sudut pandang mana, dilihat dari mana dulu, terus dari segi apa dulu kan, ketika kita mau mengulik itu semua kan tidak cukup satu hari ketika dikatakan mau mendukung atau tidak. Kalau statementnya mendukung atau tidak, berat ketika bilang. Saya juga tidak berani mengatakan semua mendukung, semua tidak, karena dilihat dari sudut saya ya mendukung. Ada yang bisa mengatakan orang mendukung karena airnya jadi berkurang, kan petani airnya terganggu, kita kan nggak tahu dari sudut pandang itu. Terus kemudian dari sudut pandang yang di rumah itu punya unit bisnis jual beli tanaman, walaupun suplainya dari kita kan harganya kita lebih murah, mungkin dia bisa mengatakan ada kampung flori kita jadi tersaingi kan, walaupun dalam satu wilayah itu kan kita nggak tahu mbak. Dan mereka kalau warga kampung kan biasanya mereka nerimo gitu, ya wis lah rapopo, yang penting kan itu untuk dikasih. Jadi saya tidak bisa mengatakan mendukung atau tidak, tetapi dilihat dari kacamata mana, sudut pandang mana dulu yang bisa dikatakan mendukung atau tidak. Itu pun intinya ya kita berkolaborasi dengan masyarakat dan mereka mensupport kita. Wong jalurnya dilewati itu kan nggak mendukung di portal. Itu ada portal ketika pandemi waktu itu pun malah waktu pandemi kita kan tutup lama. Ada beberapa warga yang di situ bilang kok nggak buka-buka, kasihan. Yang lain kan udah buka, kenapa kok gini mah belum buka-buka, berani aja nggak apa-apa, wong kan di alam gitu. Tapi tetap kita ngeliat sempat tetap ada gesekan di masyarakat, tetap ada. Enggak hanya di masa, enggak, ini kami, ini masyarakat. Kita enggak mengatakan ini dengan masyarakat dulu, tetapi di internal dulu. Mesti kan mungkin yang namanya kelompok kan ada apa ya, bukan gesekan sih bagi kami istilahnya, tetapi ada sesuatu yang tidak sevisi misi. Misalnya ketika outbound saya bilang jangan main air karena nanti berbahaya untuk anak-anak, tetapi ada yang bilang ya enggak, yang menarik itu air. Itu pun nanti akan terjadi perdebatan kan. Nah jadi hal-hal kayak gitu di internal yang revisi outbound aja ada kayak gitu loh. Apalagi ketika di masyarakat, karena masyarakat kami kebanyakan kan petani. Nah sawah yang ada di selatan kami yang punya warga sini mesti kan tetap datang ke sini komplain kan ketika air kita gunakan full. Nah hal-hal kayak gitu. Tetapi istilahnya bukan gesekan sih, tetapi mungkin cuma masukan saran kritik, pengelolaannya harus lebih baik dari yang cuma itu aja. Dan alhamdulillah kan bisa terjadi. Itu tadi untuk komunitas. Terus juga untuk kayak pengusaha dari luar tuh ada nggak mas, kayak PO bus atau apa yang memang iya, disarankan ke sini gitu? Kalau sebetulnya bukan disaran, apa mbak? Sebetulnya bukan disarankan, tetapi di situ bagaimana memang daya tarik kita itu yang kita kuatkan. Jadi mereka mencari kami, mereka yang mencari. Oh tadi tanya-tanya kalau outbound di sini gimana, makan di sini gimana. Jadi intinya ada, kita terbantu ada beberapa EO yang dari luar, tapi kendala kami parkir mas. Jadi bus besar itu nggak bisa masuk karena kesepakatan dengan warga nanti merusak jalan, getarannya itu kan bisa apa ke dinding dan sebagainya itu. Karena kan kalau seat 50 itu kan berat banget itu, walaupun nggak tiap hari lewat, tetapi ketika lewat di pinggir warga itu kan ini kan kampung, bagi struktur jalannya itu kalau orang teknik itu kan cuma seadanya mas, nggak didesain untuk memang benar-benar jalan untuk alat berat gitu. Karena kan ketika masuk semua ya mungkin getaran-getaran yang ada di jendela-jendela sama apa namanya dinding itu kan mungkin lama-kelamaan ya tetap akan terasa juga. Contoh kayak IO ataupun PO nya itu apa mas? Apa? Kalau kemarin yang WA saya itu apa ya, bintang apa gitu, rata-rata itu mereka ke personal mas. Jadi EO personal, ada Bening, GMC, ada yang dari Jakarta itu apa ya, saya lupa. Banyak kan luar Jogja atau malah dalam? Yo kalau di 50-50 80 dari Jogja, 20 dari luar. Ampiran yang studi wisata cuma makan gitu loh. Cuma di sini kan ada yang
untuk SMK aku bisa itu kan untuk standar kewirausahaan, jadi cuma 1 jam itu nggak full di sini wisata. Tapi ada juga yang full outbound, jadi mulai jam 8 selesai jam 2 terus pulang ke Malioboro gitu. Kemarin dari Jakarta itu-nya apa ya? Saya lupa ya Mas, orang tak catat ya. Berarti selain EO, PO dari sekolah pun juga ada. Iya, karena dari sekolah kan kebetulan saya kan ikut beberapa komunitas guru kan se-Indonesia tuh Mas. Jadi teman-teman saya ya sering tak ajak ke sini. Tangsel, kemarin Kalimantan, yang terakhir itu dari Natuna, Kota Tangerang, terus Jakarta itu sering. Kemarin Malaysia pernah, teman Malaysia, terus ada temen yang dari Finlandia pernah, Australia pernah. Karena kan kami ada kayak saya harus berkunjung ke sana beberapa periodik, mereka harus kunjung ke sini gitu. Untuk Semang gitu, yang kayak program traveling, tapi traveling pendidikan. Terus tadi ada sekolah ada, berarti cukup komplit ini. Iya, masyarakat ada, ibu-ibu lansia ada, PAUD ada, pokoknya semua kita siap. Dari masyarakat, komunitas, kita tidak memandang agama, suku, apa-apa, tetap kita terima. Karena kan kita bukan sebuah yayasan tertentu kan, tetapi kita ingin melayani apa yang mereka butuhkan. Dan ketika outbound kan di sini ada 2 tim outbound, yang tim outbound dari Flori itu kan yang khusus untuk seneng-seneng tok. Tapi kalau yang kami Koperasi Kampung Flori yang wisata, jadi kami wisata edukasi sama apa ya? Outbound wisata edukasi. Jadi di sini berwisata, outbound sama belajar. Itu kalau yang tim saya, yang tim kan ada 2 generasi kan. Jadi kalau saya masih mempertahankan di edukasinya, karena kan entah mahal, entah ada yang datang atau enggak, saya tetap promonya yang edukasi. Jadi kalau teman-teman mahasiswa kemarin kan yang kampus belajar itu tak ajari nyablon, tak ajari pertani milenial, bikin ekoenzim dan sebagainya itu. Jadi biar ketika pulang di daerahnya masing-masing bisa mengembangkan itu di tempat. Karena kan kalian di sini kan sebetulnya apalagi jurusannya apa Mas tadi Mas? Bisnis perjalanan wisata. Nah itu kan bisa dikembangkan di rumah. Sudah ada modal teori di kampus, tetapi ya maaf teman-teman ini kan mungkin di kampus itu kan dalam tanda kutip hanya sekedar teori, tetapi teori itu kan teman-teman belum tentu bisa memanfaatkan di dunia nyata. Jadi teorinya teman-teman itu jalan maju, tetapi ternyata itu harus berhenti dulu kan, belajarnya ya di sini. Dan kami insya Allah memfasilitasi itu semua. Itu, dan ini yang baru saya siapkan itu adalah proposal dan promosinya. Kemarin mau kami coba lewat email, sudah dapat sekitar 250 alamat sekolah yang baru mau kita beri. Jadi akan diisi Ya akan diisi ya umum juga Mas, ke kelurahan. Karena yang kita tawarkan itu bukan hanya outbound, tetapi bagaimana teman-teman di luar daerah itu ketika mau ingin membuat seperti ini. Jadi ingin membuat desa wisata itu kita tawarkan ke kelurahan-kelurahan. Ada programnya juga kami. Tadi ngomong soal akademisi, jadi kan ini dari UGM nih, selain dari UGM itu mana aja? Yang kemarin sore itu dari Amikom, ada UIN, ada yang paling jauh itu Undip, UNY, terus ada lagi terakhir kemarin itu ISI ada, terus Undip, Unsut ada, UMS. Itu kegiatannya apa aja? Mereka magang, terus ada yang kampus mengajar itu yang ada beberapa itu yang ada yang program 1 hari full 1 hari di sini kami ajari kewirausahaan itu. Terus kemudian ada yang magang, ada yang tugas akhir, ada yang mencari seperti teman-teman kayak gini. Untuk itu rata-rata begini. Berapa lama? Yang rentannya itu hampir sama Mas. Ketika yang magang itu 3 bulanan. Terus yang SMK itu lama 6 bulan. Semester? Iya. SMK juga ada, SMK Pertanian Nanggulan, Temanggung, SMK Negeri 11 Semarang, mana lagi ya? Saya lupa. Apa itu? Iya, SMK YPKK
Ya, intinya di sini itu bukan hanya untuk itu Mas, tapi bukan hanya untuk kita bikin wisata itu enggak, tetapi memang teman-teman itu untuk belajar karena ya jenengan jurusannya perjalanan wisata kan nggak tahu besok kerjanya itu akhirnya gitu atau enggak. Rezeki juga kita nggak tahu Mas. Kalau akademisi yang berperan buat inovasi sama buat riset itu ada nggak? Kayak misalkan kampung flora ini mau dikembangkan, terus membutuhkan sebuah riset, terus minta tolong ke akademisi gitu. Kalau sebetulnya kita minta tolong itu enggak Mas, tetapi memang sebetulnya teman-teman di sini kan kebutuhan yang diwajibkan kan. Jadi kebutuhan teman-teman untuk mencari data ini yang diwajibkan sama kampus. Sehingga mau nggak mau itu tuh harus membuat inovasi di sini. Nah, tetapi inovasi itu kan belum tentu teman-teman diterapkan. Karena kenapa? Teman-teman itu nanti ketika tugasnya kayak gitu hanya sekedar membuat teorinya aja. Karena sudah terputus. Karena kenapa? Kewajibannya sudah selesai. Nah, maksud saya nanti untuk kampus kalau saran kami itu harus sampai ke uji cobanya. Karena misalnya teman-teman membuat inovasi memakai pemasarannya misalnya memakai Canva gitu loh. Teman-teman kan hanya melakukan pelatihan membuat Canva di kami toh. Tetapi teman-teman itu tidak mempraktekkan dan mengajak kami untuk memanfaatkan Canva itu ke lapangan, dilempar ke pasaran. Nah, bisa dikatakan programnya teman-teman itu berhasil ketika desain yang dibuat atas programnya teman-teman itu kan mendatangkan banyak wisata di sini. Nah, itu yang belum sampai saat ini itu dilakukan sama pihak akademisi. Jadi datang ke sini melakukan risetnya jadi serahkan ke kami, lepas hilang. Nah, harusnya kan ketika itu nanti UGM itu mau meriset jurusannya teman-teman buat inovasi kan dibuatkan ke kami misalnya untuk wisata itu bisa menggunakan promonya atau dengan cara seperti ini, serahkan ke kami, cara makainya kayak gini. Biasanya kan terus selesai waktunya, karena teman-teman biasanya kalau mengerjakan tugas itu dipepet-pepet sebelum ngasih ke kami itu ketika mau ditarik. Nah, harusnya kan di sini masih ada jeda. Jadi untuk riset buat ide misalnya kan 3 bulan, 1 bulan itu harus selesai, 2 bulan itu diuji coba. Ketika kami memberikan nilai dengan catatan itu tuh yang diriset itu tuh harus dicoba dan mendatangkan. Nah, bagi wisata itu kan nilai plusnya kan di situ, bukan jadinya sebuah proposal, tetapi proposal itu laku kok enggak dan harus dikawal. Karena ketika tidak dikawal ya sudah, saya cuma bilang ya udah itu proposalnya taruh situ aja. Nah, iya mau melakukan, wong kita nggak tahu kok ini melakukan proposalnya itu mau harus bagaimana. Sedangkan teman-teman mahasiswa di sini ketika itu udah jadi, udah saya tanda tangani, udah nggak pernah main ke sini. Karena kenapa? Kewajibannya udah selesai. Kewajiban kami selesai karena udah memberi nilai. Harusnya itu penilaiannya itu kan satu, ketika proposal yang dibuat, program yang dibuat teman-teman itu bisa mendatangkan. Nah, pihak akademisi itu berhentinya di situ. Jadi makanya teman-teman itu punya pengalaman tetapi masih 80% loh. Sebetulnya tinggal 20% ketika pengalamannya teman-teman itu bukan dipakai. Nah, itu bisa dipakai. Tetapi kalau di kami yang kemarin dari UNJ itu jurusannya tentang outbound pariwisata atau tak suruh outbound. Jadi master game-nya itu harus kami, yang bikin random acara itu kami, yang memilih game-nya itu kami. Silahkan kami dipandu. Saya hanya pemandu. Dan mereka harus berani ngomong. Nah, itu penilaian saya di sini. Di sini kan outbound-nya belum rame, ya cuma ada 2 atau 3 kesempatan. Pas kebetulan ada anak TK PAUD, ibu-ibu sama SD. Jadi programnya berbeda-beda. Nah, gitu. Jadi nek teman-teman itu nanti mau magang di sini, kan jurusannya perjalanan wisata, bikinkan program atau malah bikinkan EO, tawarkan ke sekolah. Kalau bisa mendatangkan di sini, berarti nilainya langsung atas selesai. Nggak perlu konsultasi, Pak ini gimana programnya, enggak, itu terserah kalian. Yang penting teman-teman melihat di sini kondisinya seperti ini. Nah, itu kalau kami ke akademisi mungkin kan kemarin udah tak kasih masukan ke yang UMS sama UNDI. Jadi jangan tempatkan mahasiswa itu mogok, cuma membuat teori bukunya. Pak ini sudah siapin outbound tentang game ada 200 game Pak, sudah saya printkan. Nah, terus ngopo saya bilang itu yang bikin kamu, yang nerapkan juga kamu.
Kalau enggak tak undang ke TPA daerah sini atau sekolah sini untuk uji coba itu. Kamu memang harus jadi master gimnastik. Kalau di saya belajarnya itu. Ada lagi? Dukungan dari pemerintah itu apa aja? Yang saya bilang tadi tuh Mbak, dari dukungan pemerintah itu sebetulnya kan ada beberapa wilayah di kami itu kan tanah kas desa. Nah, di tanah kas desa itu kan diizinkan aja gitu, terus luar biasa gitu loh. Saya ini coba bayangin Mbak, kita punya plan ya, plannya gede banget, blueprintnya bagus, RAP-nya ada, kita mau nyewa tanah kas desa, itu dipersulit, wah itu kita udah pusing. Akhirnya kan kita nggak jalan apa yang kita inginkan. Terus kemudian kan danais dan dana-dana dari kementerian atau dinas kan masuknya ke bisa dulu atas pengetahuan Pak Lurah atau aparat pemerintah yang di desa. Kalau mereka nggak mendukung kami, udah didiemin aja, kita sudah nggak bisa gerak. Tanah diizinkan, bantuan untuk membangun tidak diizinkan, itu sama aja. Jadi peran pemerintah itu di situ tuh kami senang banget. Kami nggak perlu ke pemerintahan itu memberikan uang itu enggak, karena uang itu sebetulnya bukan segala-galanya. Jadi kalau teman-teman lihat ini itu mesti nanya kalau nggak punya uang nggak bakal kayak gini. Iya memang ketika tapi kita punya uang tapi kita tidak punya rasa ingin memilih perjuangan yang keras tanpa menyerah, ya ini nggak bisa. Karena kita ini setelah pandemi itu kan kembali dari min, bukan hanya dari nol, tapi dari min. Kita bisa balik pelan-pelan ya. Jadi komitmen itu yang penting sebetulnya. Kalau kayak apa ya, profil yang dibentuk buku atau dokumen itu ada? Itu biasanya cuma sekedar dulu itu kan ada yang namanya Story of Kampung Flori, itu bentuknya banner kecil-kecil. Itu bagaimana nanti tak kirimnya juga sama PPT, sama kalau buku itu profilnya Pak Sudihartono, bukan profil Kampung Flori. Itu siapa itu? Pak Sudihartono itu pembina kami, pendiri kami. Tapi nanti biasanya kalau di lapangan ada wawancara mahasiswa atau akademisi itu dilimpahnya ke saya. Itu udah sama. Karena waktu beliau yang angel. Oh itu kadang susah di sini. Dia nggak tua, enggak. usianya masih saya. Di sini itu muda-muda seperti saya, kelahiran 84 itu sudah termasuk tua ya. Muda. Tapi di sini tua, Oh. karena di bawah usia kita semua. Karena komitmen kami memang di sini milenial. Petaninya milenial, otonomi milenial, semuanya milenial. Karena kenapa? Ketika dicarikan, ini nggak usah direkam, direkam nggak apa-apa, tapi nanti nggak ada dimasukkan. Tetapi ketika kita mencari dana di kementerian atau apa, yang paling banyak dilirik itu sekarang adalah anak muda. Apalagi saat ini wakil presidennya itu dari kaum muda. Karena kenapa? Untuk keberlanjutan kita, tapi nggak tahu umur ya. Tapi ketika pola pikir, pola bisnis, pola apapun yang namanya anak muda itu 10 langkah lebih maju daripada kaum tua. Saat ini Nggak bisa ya. Halo, assalamualaikum. Dari program pemerintah tuh ada nggak sih yang melibatin Kampung Flori itu? Kayak pelatihan atau apa? Jadi kayak pengolahan. Biasanya itu tuh malah sistemnya kayak kebalik Mas. Jadi kelurahan itu kadang meminta Mas mau kayak program pelatihan. Terus kelurahan juga ada Mas, bisa ora Flori itu ketempatan plus disuruh untuk mengirimkan anggotanya di pelatihan ini. Ada tetap ada. Pelatihannya yang dikirim itu apa aja? Misal apa? Biasanya rata-rata itu pengelolaan sampah, terus kemudian kemarin penanganan kecelakaan di lapangan gitu, terus apa ya Mas? Terus agak nganu. Tapi kan program pemerintah itu kan belum tentu sevisi misi atau sealur dengan kami. Karena kan pemerintah kan akeh banget tuh Mas. Sedangkan yang masuk di wisata atau masuk di program pemberdayaan masyarakat hanya beberapa kecil aja itu kalau pelatihan. Tapi rata-rata kan pemerintah itu kan programnya lebih banyak ke pembangunan. Tapi tetap ada. Kita kadang mengundang kelurahan atau pemerintah mengundang kita, itu ada, tetap saling mengisi. Dan di kelurahan itu sering mengadakan acara di sini seperti itu. Kampung Flori Selalu happy di Kampung Flori.